Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi setelah sekian lama kita nggak sobat ngobraser ya, nggak ketemu. Pertama karena itikaf di Ramadan, habis itu masa Ramadan 2 mingguan lebih ya. Sekarang tanggal 19 berarti kurang tanggal 3 ya, berarti ya persis 2 minggu 3 minggu lah kita nggak ketemu. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi aman, sehat, tentram. Oke, kita hari ini akan ketemu sahabat dari OKOC Skies Indonesia atau Skies Indonesia ya, singkatannya Skillful Entrepreneurs, disingkatnya Skies. Nah, tapi seperti biasa kalau ngobrol santai sebelum kita ketemu dengan tamu, kita akan bahas sebuah pertanyaan atau komentar dari sobat ngobraser melalui DM ke sobat ngobras. Coba kita lihat ya. Oke. Nah, tulisannya apa tuh? Kelihatan nggak? Brother Ferdi, apa kabar? Ada Bro Tatong. Ada siapa lagi nih? Wow, ada Noni Razi, a.k.a. Nino Razi. Ada Munawaroh, Muna dari Gresik. Oke. Wih, ini sudah gabung. Thank you, Widi. Oke, ada Tatan. Waalaikumsalam. Ferdi Keumatan. Oh, ada Mbak Firly. Keren. Muhammad Daniel. Thank you. Baik, Bro Tatong. Hari ini lari nggak? Long run? Ayo aja. Pas sudah di Jakarta lagi ya. Ini lagi traveling. Libi, waalaikumsalam. Oke, dari Oki di Jakarta. Apa yang bisa membuat semangat untuk memulai usaha dari nol ketika orang tua saya bangkrut usahanya karena ditipu trading abal-abal? Wah, pertama doakan semoga yang kejadian bangkrut tersebut menjadi pembelajaran yang berharga dan hikmahnya bisa dipakai untuk menjadi pribadi yang lebih tentram ya, amin. Dan teman-teman yang lain, banyak sekali itu berarti bukan semua ya, yang menyerupai skema usaha, tapi ternyata dia adalah skema-skema yang hanya memindahkan uang aja dari kita ke mereka gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Kuncinya satu, kalau komunitas itu saling berbagi informasi. Terus tanda-tandanya sederhana. Kalau dia terlalu bagus untuk menjadi sebuah kenyataan, berarti ada sesuatu di balik. Ada U di balik B. U di balik B itu apa? Udang di balik batu ya. Nah, jadi nggak ada sesuatu yang instan, terus nggak ada sesuatu yang tiba-tiba memberikan income
apalagi guarantee itu apa? Jaminan bahwa keuntungannya akan sekian dan seterusnya. Jadi nomor satu, kalau saya saran kepada Oki nih, kalau kita berbisnis harus sesuatu yang kita punya ilmunya. Nomor dua, kita mengerti prosesnya, bahwa nggak ada yang untung gede dalam waktu dekat, gitu ya. Nah, kuncinya kita harus gabung sama komunitas. Kenapa? Karena bersatu kita teguh, bercerai kita lemah atau runtuh ya. Jadi minjem dari filosofi sholat. Sholat sendiri dapat 1 pahala, sholat berdua dapat bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan 7, bukan 8, bukan 9, bukan 10, tapi 27 insya Allah. Nah, jadi kalau mau semangat itu harus kelilingi dirinya Oki dengan orang-orang yang semangatnya semua positif. Nah, jadi kalau ada yang nggak semangat positif, terus kita bilang gini, saya bukan memutus silaturahmi, bukan ingin menjauh darimu, tapi saya ingin fokus terhadap sesuatu yang saya perlu dukungan, support orang-orang yang mendukung saya mendekat kepada tujuan saya, yaitu memulai usaha. Ya, nanti kalau saya udah makin stabil, kita bisa berinteraksi lebih sering lagi. Ya, jadi pastikan Oki masuk ke komunitas. Contoh komunitasnya adalah ukoce.net gitu ya. Oke, sip. Ini udah ada belum nih? Anissa Fuadia, semoga bermanfaat ya Oki ya. Sama Toko Zava, coba saya lihat. Udah ada dua-duanya. Kita invite ya. Ada Agung, ada Satria. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Karena masih bulan Syawal, jadi kita masih boleh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Boleh nggak? Boleh banget. Oke, ini di kota apa nih? Iya. Ini sekarang lagi di kota apa? Lagi ini. Ini di Jakarta bukan? Iya di Jakarta, Prof. Di Cililitan kalau saya. Oh, di Cililitan. Ini kayaknya lampunya dari belakang ya. Bisa diputer nggak lampunya? Atau mukanya yang diputer? Gitu, supaya gitu? Ya. Biar mukanya jelas. Sebentar ya. Iya, sebentar. Oke. Ya, kita mulai dengan perkenalan diri, boleh ya? Boleh. Saya buka dulu ininya. Cek. Ini siapa yang mau duluan nih? Mbak Anissa mau duluan atau Mbak Wawat nih mau duluan? Perkenalan diri. Nggak apa-apa, Bu Wawat dulu. Ini Bu Wawat dulu ya. nggak apa-apa. Yang sebelah sini karena ini duluan masuknya. Iya, Oke. boleh. Silakan perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawat Kurniawati,
produk saya dendeng sapi abon, dikenal dengan Java Food, Prof. Saya dari Skies Bogor bertemu dengan Coach Eka dan pernah juga bertemu dengan Chin di gedung ASN Bogor, Coach. Nah, ada Skillful Entrepreneur Program 7 Top tahapan OKOC Prima pada saat itu. Itu waktunya kapan ya? Desember kalau nggak salah ya, tanggal 5 Desember. Oh, 5 bulan lalu ya? 6 bulan ya? Ya. 6 bulan lalu ya? Ya. Oke. Ya. Keren. Dendeng sapi Hajah Yuyum ya? Betul ya? Toko Zafa. Oke. Mbak Wawat, suara saya kedengar nggak? Aman ya? Agak kecil sih. Oh ya? Cek. Yang lain suara saya agak kecil nggak? Iya, iya Prof, agak kecil memang. Kecil ya? Coba saya. Iya, Itu yakin tuh volumenya udah dinaikin, mentok ya? udah full. Udah full. Oke. Kalau saya suaranya Anissa sama Bu Awat kenceng. Oke, mudah-mudahan masih ya walaupun kecil masih bisa kedengaran ya. Oke, thank you perkenalannya Bu Awat. Sekarang Nisa, silakan. Iya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Anissa Fuadia, owner dari Bebek Online. Pertama kali saya bergabung di OKOC Skies Indonesia. Pertama kali bertemu dengan Coach Ida, ada di salah satu pendampingan untuk Skies ya waktu itu. Terus pernah bertemu juga dengan Prof Indra, cuman susah banget mau foto. Itu di mana tuh? Waktu bukber kemarin di dapur Jamila. Oh, padahal saya Iya, di lantai bawah tuh. iya dicari-cari kayaknya pada semuanya pengen foto, ya udah kan waktu itu juga hujan kan, jadi rada buru-buru juga. Oke, berarti harus dibikin acara halal bihalal nih oleh Skies Indonesia. Biar Insya bisa Allah ketemu. halal bihalal ada. Oke, keren. Mudah-mudahan waktunya cocok supaya sayanya juga Bisa bisa gabung hadir. kembali. Iya, Iya, bisa hadir. mudah-mudahan ya. Amin. Iya. Oke, nah kalau belum dijelaskan oleh Mbak Winnie ya, kalau kita di ngobrol santai ini tujuan utamanya ya, yang paling tingginya itu adalah kita promosi usaha. Jadi ini tanpa tedeng aling-aling, tanpa berpanjang-panjang, langsung aja nih promosi. Bu Awat siap nggak? Siap. Coach. Ada di belakang nih, Coach. Wih, oke. Sekarang kita mulainya dengan langsung aja promosi. Apa yang dijual, berapa harganya, di mana belinya, terus bisa kolaborasi atau enggak. Jadi silakan Bu Awat. Habis itu Nisa ya. Iya. Nisa sekarang udah terang nih lampunya, keren. Silakan Bu Awat. Ya, produk saya dendeng sapi nih, Prof. Dengan abon sapi juga, ada juga abon ayam. Ada yang 250 gram, ada juga yang 125 gram. Bisa beli lewat IG, lewat Shopee, dan lewat WhatsApp boleh. Ada juga di Grab Merchant juga, Prof.
Coba saya lagi mau lihat dendengnya dulu nih. Ini bukan dendengnya nih. Oh iya, iya, iya betul. Iya, itu ada dendeng. Oke, dendengnya ini ada yang 250 gram, ada 125 gram ya. Ada harganya juga nih. Tuh, Ada berapa? harganya. Tuh harganya. Pasti kalau di sana kebalik deh tulisannya. Ya, Eh, 250 gram 70.000 ya. yang 125 gram 35.000 Prof. Oke, Ya, dendeng sapi asli. ya. Alhamdulillah Prof. Indra, saya dibantu oleh Coach Eka di Snack Video. Ada Boom Skies Bogor yang jadi hostnya Coach Eka, jadi agensi, kreator, sama-sama berkolaborasi. Itu dengan Chin. Alhamdulillah banyak yang pesan dari luar kota, dari luar daerah, lewat Shopee ataupun lewat Instagram. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jadi ini saya lihat nih ya. Langsung aja nih saya melihat di IG-nya. IG-nya udah ada link tree-nya, jadi udah bisa diklik link tree-nya di toko Zava. Udah itu ada nomor WhatsApp-nya. Tunggu ya. Kalau diklik WhatsApp-nya jalan kan nih? Oke. Oh, ternyata jalan. Keren. Ke 0813 1931 3974. Betul ya? Terus kalau coba Shopee-nya. Coba kita lihat. Shopee-nya ada, ratingnya 5,0 nih, Masya Allah, keren. Di sini ada dendeng sapinya, harganya tapi beda dengan yang itu ya, udah naik berarti ya. Ini 75.000 di sini. Emang berbeda, Prof. Kalau seandainya di Shopee, karena ada admin khusus, kita mengikuti promo, jadi ada diskon, bisa turun naik, atau harganya bisa diskon 10%, atau bagaimana. Kalau di IG kan langsung ke saya, Prof. Oke. Kalau abon ayamnya juga ada nih, lihat guys. Tuh. Ini berarti udah bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya? Bisa, 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 Paling Prof. paling jauh ngirim kemana? Pernah ngirim? Ke Banjarmasin. Wah, oke. Ongkos kirimnya gimana? Ongkos kirimnya sih emang lumayan, 44.000, Oh, Prof. Kalau Jabodetabek 9.000, cukup 9.000 aja. oke. Masya Allah. Ya, menurut saya sih 44.000 buat sesuatu yang ini bisa berapa kali makan nih? Atau bisa berapa orang makan? Eh, 5, 6 orang bisa. 5-6 orang ya. Oke, di sini. Nah, saya mau tanya nih. Jualan yang paling banyak itu lewat mana? WA, IG, atau Shopee? WA, lewat Oh, WA. kenapa tuh lewat WA? Saya juga kurang tahu kalau seandainya yang dekat-dekat gitu daerah masih Jawa Barat biasanya WA, lewat WA. Kadang kalau seandainya ingin apa namanya bayar di tempat itu lewat Shopee biasanya. COD ya? COD, iya lewat COD. Oke. Bukannya kalau promonya banyak itu di Shopee lebih banyak. Kalau di WA kan sedikit kurang ya. Iya, tapi saya ini ada kolega-kolega ibu saya dulu saya temui
jadi banyaknya yang sudah kenal gitu, Prof. Oke, jadi jejaring atau daftar klien yang udah lama ya. Ya, biasanya koperasi untuk haji dan umroh gitu, Prof. Wow, itu kalau beli sekaligus itu berbondong-bondong itu kalau umroh dan haji, betul ya? Zaman dulu kan lama ke hajinya, Prof. Ada 40 hari. Jadi pada beli buat di sana barangkali abon sama dendeng lebih awet gitu, Prof. Iya, iya, betul. Kalau 40 hari makan dendeng sama abon terus sama nasi gimana tuh rupanya? Aman-aman aja atau gimana? Ya kolesterol kalau terus-terusan mah, Prof. Jadi harus Ada kombinasi itu. Jadi sih. produknya harus nambah nih kayaknya supaya nggak kolesterol ya. Harus ada produk yang sehatnya. Oke, terima kasih. Udah promosi. Sekarang giliran Nisa promosi. Iya, produk saya bebek Madura terutama ya. Ciri khasnya di situ ada bumbu bumbu hitamnya, terus ada sambelnya untuk bebek. Kita pakai 3. Jadi ada sambal hijau, chili oil, sama bumbu hitamnya. Nah, ada tambahan untuk produk saya karena nggak semua orang suka bebek. Jadi ada ayam. Untuk ayam sendiri sambelnya sambal terasi. Jadi dibedainnya itu aja, tapi tetap aja dapat chili oil. Untuk pemasaran untuk sekarang bisa di marketplace, ada di Shopee Food, GrabFood, GoFood, Traveloka Eat, sama yang terbaru Binika. Oke, itu gara-gara kita buka puasa di itu ya. Iya, nambah jaringan lagi. Nama jaringan lagi, Masya Allah. Ya. Ini bisa belinya dari mana nih, Nisa? Kebetulan saya jualannya lewat online saja untuk sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa punya toko offline. Jadi pembelian bisa lewat IG, WA, eh, GoFood, GrabFood, sama Shopee Food. Oke, Bisa kalau dicek juga untuk untuk yang mau langsung ke tempat, ke lokasi saya, bisa dicek di Google Business. yang diketik apa tuh kalau di Google Business? Bebek online. Bebek online. Oh, oke. Wah, namanya keren banget nih. Yang lainnya, Penjualannya soalnya lewat online. oke. Cari bebek lewat online, bebek online. Wah, Iya. belum ada yang pakai atau namanya udah dihakikan belum? Kalau Skies biasanya udah dihakikan nih. Udah belum? Untuk sekarang belum, Prof. Masih ada yang perlu diperbaiki soalnya. Jadi untuk haki memang belum, tapi untuk sertifikasi halal sudah dari 2021 sudah sertifikasi halal. Oke. Jadi nanti bilang sama Chin, Chin, ini nama bebek online itu kan kayak nama umum ya. Nah, Iya, coba ini bisa nggak saya mau hakikan, Chin? Tanya aja dulu ya. Jadi prosesnya bisa belakangan, tapi tanya aja dulu. Bisa nggak? iya, Mm-mm. iya, Mudah, Prof. mudah-mudahan belum ada yang pakai dan Itu menghakikan. ada. Nah, Iya, yang saya khawatirkan banyak yang make, soalnya kayaknya yang lumrah gitu. Makanya untuk sementara ya udah itu oke. dulu. Nah, jadi nanti ngecek, terus kita juga harus siapkan beberapa nama alternatif ya. Iya. Bila nama Mm-mm. itu udah dihakikan. Soalnya kalau misalnya lebih lama lagi, berarti kita Mm-mm. tidak membangun nama produk kita sendiri, malah
kalau udah punya orang, malah kita bangun nama produk orang lain gitu ya dengan bebek Nah, online ini. iya. Jadi kalau bisa segera tuh dihakikan ya, Iya, iya. bisa. Iya, Prof. Nah, yang terkenal kalau Madura itu bebek apa? Bebek Madura dengan bumbu hitam. Bumbu hitam ya. Kalau Iya. yang terkenal itu namanya apa tuh di sana? eh Kalau di Maduranya sendiri ya, kalau Iya. di Maduranya sendiri itu bebek sinjai, cuman dia tidak tidak memakai bumbu hitam. Jadi cuma Hmm. kayak dikasih serundeng aja di atasnya sama sambal pencit, setahu saya gitu. Rata-rata di sana begitu. Kalau bebek songkem gimana? Bebek songkem beda lagi kan dia. Jadi Sa- kayak apa? Satu ekor itu di apa ya? Diituin, di apa namanya ya? Diikat kayak gitu. Tapi Pokoknya itu bukan intinya bumbu satu hitam ya. ekor. Tapi Kenapa? bukan tapi bukan bumbu hitam ya. Bukan, bukan, Prof. Saya Oke. malah nemu banyak apa namanya eh, bebek Madura dengan bumbu hitam itu malah di Jakarta. Itu resep resep itu ya asli ya. Iya, dengan berkali-kali trial kalau saya, karena kalau di Madura sendiri beda kabupaten itu beda makanan ciri khasnya itu beda. Kayak saya itu di Kabupaten Pamekasan itu bukan bebek malah, tapi ini apa namanya sate. Oke, sate. Sate-sate yang di Jakarta yang sate Madura berkeliaran itu dari Pamekasan semua bukan? Bukan ya? Bukan. Kalau di kabupaten saya itu ini apa sate lalat namanya. Bukan dari lalat sih, cuman dia ukurannya Kecil. kecil-kecil banget. Oh iya, saya pernah lihat tuh. Saya juga pernah ke Pamekasan. Kalau ini apa? Iya, Ini ayam ya? itu bebek. Oh, bebek juga ya. Iya, Oke, promonya tahun lalu nih, 11-11 nih. iya, yang Oke. di IG ya, Prof. Iya, yang di IG. Paling banyak Oh jualan iya, lewat mana, Nisa? Shopee Food. Shopee Food ya. Coba saya mau tahu. Oh, kalau tadi di bio-nya Buawat itu kan udah ada link tree-nya. Jadi begitu ketemu IG tinggal diklik udah langsung link tree-nya terbuka. Oh Eh, iya, jadi ah, saya saranin pakai itu kalau belum bisa nanti nanya langsung sama di Buawat. Buawat gimana sih kerjainnya gitu. Ini ya, iya yang waktu itu kalau nggak salah kalau yang di IG itu cuman adanya dia linknya langsung ke GoFood. Kalau nggak salah, karena waktu itu ada pelatihan dia dari GoFood untuk langsung ke apa akun saya langsung di GoFood-nya, kalau nggak bu- salah. kalau yang Kalau yang Shopee Food, itu mm-mm. bebek online juga. Oke, coba ya. Kalau yang akun yang sekarang ini dipakai buat online ini nggak ada nih. Buat live nggak ada linknya. Tunggu. Iya, ini pribadi, Prof. Soalnya yang satunya ini apa, buat jualan, jadi Yang lowbat. Denis Homemade ya. Yang Dennis Homemade, ya, Oke, sebentar. Oh, dia bisa bisa ke Gojek, ke GoFood lah, ke GoFood ya. iya. Tapi kok halamannya bukan halaman Nisa ini, masih halamannya GoFood. Biasanya Ini agak loading dulu, habis itu baru bisa masuk. ini kalau dipencet di sebelah sini, keluarnya gini nih. Tuh, ini Kok GoFood kan? beda ya tampilannya? Iya, Ini jadi kayaknya perlu diperbaiki tuh linknya. iya. Perlu Ini. diupdate kayaknya. Nah, tapi ini ada nomor WA fast respon. Nah, tapi nomor WA-nya harusnya bisa langsung diklik di sini di salah satu sini nih.
langsung WhatsApp ke Oh rumahnya. iya, Nah, itu tinggal diedit edit profil aja. perlu diperbarui ya. Iya, Prof. Nah, gampang kok. Eh, Nisa kan Ah, ah. masih milenial nih, jangan mau kalah sama Bu Wawat nih. Bu Wawat udah lebih senior dari Nisa. Bu Wawat lebih Iya nanti. ya. Nanti tanya sama Iya, Prof. Chin, Siap, sama Chin, siap. sama Chin. Iya, Oke, siap. oke. Tadi harganya udah dikasih tahu belum ya? Udah ya? Harganya untuk bebek itu 28 udah sama nasi. Kalau untuk ayam 22.500 udah sama nasi. Kalau di GoFood 35.000, betul ya? Iya, soalnya kadang ada promo, Prof. Dia kan di up 20%. Oke. Sip. Jadi kalau mau lebih hemat, belinya lewat WA. Iya, betul. Oke. Makasih nih promosinya dari Bu Wawan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Topik berikutnya. Nah, topik berikutnya ini biasanya kalau ada beberapa, tapi sekarang saya pilih ya. Saya pilih langsung kita diskusi tanya jawab alias mentoring pendampingan. Ayo disiapkan pertanyaannya. Kalau nggak ada pertanyaannya, boleh promosi lanjutan. Ya. Oke, silakan Bu Awat. Ya, saya ada pertanyaan, Prof. Ya, Bagaimana saya bisa menembus pasar internasional dengan dendeng Sunda ini? oke. Mimpi nggak mimpi kan, Coach? Saya bilang, Prof, saya bilang gini. Bisa banget, bisa banget. Nah, waktu selama ini pertanyaannya udah pernah dilontarkan ke Chin belum? Kecil. Belum. Udah pernah nanya. Jawabannya apa kira-kira dari Chin waktu itu? Belum nanya kecil. Oh, belum. Oke. Nah, jadi di OKOC ini ada berbagai macam komunitas dan mereka punya kekhususan masing-masing. Salah satu komunitasnya namanya okoc.export. Udah pernah dengar belum? okoc.export. Nah, di okoc. Pernah, Pernah? pernah, ya. Ya, nah di okoc.export ini setiap bulannya yang ngejalanin namanya ketua penggeraknya namanya Pak Hendi. Pak Hendi ini setiap bulannya dia buka pendaftaran untuk pelatihan ekspor. Ya, pelatihan ekspor. Kenapa? Karena ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Susah nggak langkahnya? Enggak. Kenapa? Karena yang batch pertama itu mereka produknya sambal dalam botol aja. Dan waktu itu belum ada izin macam-macam, belum ada BPOM dan seterusnya. Kok bisa ekspor? Ternyata kalau ekspor itu, apalagi ke negara-negara tetangga ya, itu yang paling penting adalah buyernya menerima tentang produknya. Mulai dari rasanya, kemasannya, harganya. Ya, jadi itu yang paling penting. Karena apa? Karena di sana mungkin dijualnya di lingkungan komunitas. Ya kalau di tunggu ya, ekspor yang paling gampang nih. Kalau kalau abon sama dendeng udah tahu belum kemana? Belum. Belum ya. Oke. Nih saya kasih yang pasarnya udah ngerti dendeng sama abon. Pasarnya udah ngerti berarti sebentar ya saya lihat. Pakai handphonenya apa? Telkomsel, Excel atau Telkomsel. Telkomsel keren. Udah download aplikasi Telkomsel belum?
Jadi aplikasi Telkomsel itu kita bisa beli macam-macam paket ya. Nah, salah satu paketnya itu adalah paket roaming diaspora. Diaspora. Nah, di diaspora itu ada negara-negara di mana mereka tersedia diaspora ya. Misalnya contoh Saudi, Hong Kong, Taiwan, terus Malaysia, Singapura. Nah, isinya itu adalah negara-negara yang banyak orang Indonesianya, terutama yang PMI kita sebutnya, pekerja migran Indonesia. Nah, itu potensinya besar banget karena jumlahnya bukan 1.000-2.000 orang, tapi minimal puluhan ribu yang kerja di sana, bahkan di Malaysia itu jutaan. Ya, juta. Jadi pasarnya besar banget kalau untuk ekspor. Nah, jadi saya saranin langsung ke okoc.export. Bentar ya. okoc.export. Biar saya okoc.export itu tulisnya gimana ya? Bentar. Export. Oke, oh ternyata nggak pakai dot. OKOC export langsung. Nah, OKOC export, terus bisa langsung ngechat di situ, ya, ngechat dan bisa lihat ada pelatihan atau pendaftaran pelatihan yang berikutnya itu kapan. Tuh, misalnya nih contoh nih ya. Nih contoh. Ini baru Februari ada peresmiannya nih. OKOC ekspor. Peresmiannya. Udah itu ada pelatihannya, contoh pelatihannya nih ya. Contoh pelatihannya kayak gini nih. Ekspor itu mudah. Ini penerimaannya satu per kelompok ya, per batch. Oke. Kelihatan jelas nggak sih? Apa agak buram ya? Video saya agak buram ya? Ngeblur. Apa pecah? Bukan ngeblur sih, pecah. Pecah-pecah. Gitu ya. Iya. Ini yang jelek signalnya atau HP-nya ya? Kalau misalnya signal kayaknya agak diragukan, soalnya signalnya di sini udah kencang sekencang-kencangnya. Nah, terus ini ada pelatihan lagi nih. Nih, di sini namanya judulnya Export Yuk. Masih sama dari OKOC Export juga ya. Export itu tulisannya EXPORT. Ya, jadi bahasa Inggris. Bukan pakai K. OKOCE EXPORT. Iya bener ya, ngeblur ya. Wow, ada Bu Susi. Masya Allah. Maksus, OKOC Kalam. Thank you. Ada Balia dari Pekalongan. Ada Waalaikumsalam. Nelson Mukhlis. Oke, terus ada siapa lagi? Saya naik ke atas, scroll up. Nancy Giovanni. Halo juga. Saya ke bawah lagi. Nefriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kira-kira udah menjawab belum, Mbak Wawat?
Sudah terjawab, Prof. Cuma ini kan ke depannya, harapan saya ke depan. Sekarang juga saya masih tahap kurasi, Prof. Apa perbaikan dari dalam penelitian untuk expire. Jadi sedang apa karena banyak pesanan dari luar kota, saya sedang meneliti mengkurasi dengan Scott Eka. Jadi bagaimana kalau seandainya si dendeng ini di luar berapa lama, kalau seandainya dipendingin atau di apa namanya di frozen gitu, di freezer gimana, itu dalam tahap perbaikan-perbaikan dan pembelajaran buat saya. Tapi untuk kedepannya saya punya harapan ekspor. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Juga di tahapan-tahapan itu di pelatihan OKOC Export juga dilakukan. Nah, mungkin ini Chin ada nggak di sini? Saya dari tadi nggak lihat nih Chin. Biasanya Chin. Oh ada deh, baru aja muncul. Chin, kalau bisa dari Skies Indonesia kolaborasi aja sama Pak Hendy membuat pelatihan-pelatihan untuk para anggota Skies Indonesia. Jadi Mbak Wawat ada temennya nih, mau nggak ada temennya? Mau, Temennya, mau. tuh. Waalaikumsalam, selamat sore, salam sehat. Ya Jin. Nah jadi bisa disebarin tuh. Jin kan banyak tuh di WA grupnya. Siapa yang mau ikut pelatihan ekspor? Terus nanti kolaborasi karena trainer-trainernya tuh udah ada dari Pak Hendy, insya Allah ya. Oke, ini kayaknya nih ya, saya fix nih. Nisa nih, kayaknya nih handphonenya nih. Coba lihat. Ini saya lap-lap dulu deh. Masih juga. Oh iya. Oke. Sip. Nah, sekarang Nisa punya pertanyaan kan nih? Eh, Sebenarnya pertanyaannya sama kayak Bu Wawat ya, cuman Apa? saya kan kepengennya produk saya itu hampir sama dengan dendeng, bukan dendeng sih maaf, rendang yang divakum gitu. Kepengennya saya bebek itu juga divakum. Mudah-mudahan bisa dijual keluar juga kan. Jadi nggak apa bisa memperkenalkan juga masakan selain dari rendang itu. Oke. Hampir Nah, sama sih sebenarnya pertanyaannya. Sudah oke. terjawab tadi, Prof. Oke, kalau gitu saya tambahin. Kalau Ya, uh, Pak Wawat itu kan makanannya makanan yang emang kering. jenisnya kering. Kalau ini kan makanannya Ya, basah. Nah, iya. ada nggak dari OKOC yang punya makanan basah terus udah ekspor? Jawabannya adalah ada. Oh, Nah, siapa dan di mana dan komunitas apa? Nama komunitasnya OKOC Forever, khususnya di forever. Depok. Nama Oh, ya. nama Instagramnya itu ini gampang diingat nih. Lidah Sapi Juara. Oh, baik-baik. Liga Sapi Juara. Ya. Ya, Lidah Sapi Juara. Nah, dia namanya Mbak Dini Amelia. Ya, Mbak Dini Amelia ini melakukan ekspor itu nggak banyak-banyak. Ya, 10 kilo kemana? Ke Singapura gitu ya. Dan udah ada kemasannya, udah di pouch ya, pakai standing pouch gitu. Ya, dan selama ini so far so good, dan dia juga yang udah pernah ngobras juga di saya. Jadi kalau mau dicari di scroll gitu banyak Heeh. banyak tipsnya yang dia bisa sampaikan karena udah duluan ya, udah duluan Hmm. melakukannya. Nah, sekarang dia baru melahirkan. Nah, jadi
Biasanya muncul nih jawab-jawab pertanyaan di sini. Tapi karena masih ada bayi yang harus diurus, jadi mungkin dia Iya. belum gabung ya. Tapi nanti bisa langsung bilang aja DM ke dia, terus bilang Oh, saya iya. direkomendasi dari host Ngobraser untuk tanya-tanya ya. Mudah-mudahan Iya, Prof. bisa dapat informasi lanjutan. Jadi saya di sini broker aja, broker. Tadi broker Buawat ke OKOC Export, kalau ini broker ke Lidah Forever. Sandiwara. Forever Kalau ya. lidah Sandiwara. Iya. Oke, mudah-mudahan ya. Nah, saya ada ini lagi nih. Kita masih punya sekitar 15 menit lagi. Saya mau ada pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah ke Buat dan ke Nisa ya. Pertanyaannya adalah, boleh nggak berbagi kepada teman-teman di sini kira-kira pengalaman yang paling nggak nyaman alias pahit gitu ya, pahit dan habis itu dapat pelajaran berharga, habis itu diterapkan dalam usaha, pengalaman pahit dalam usaha ya tentunya, itu habis itu menjadi suatu usahanya menjadi lebih bagus lagi. Boleh nggak nih kita dengerin biar belajarnya Boleh. boleh ya. Bot, Boleh. boleh mulai nggak Bot? Hal yang terpahit itu Prof. Indra, saya punya usaha kos-kosan. Pada saat pandemi semua pulang. Profesi kosan saya kosong. Cuma berapa orang yang kerja gitu karena pulang ke daerahnya masing-masing. Biasanya pagi saya bikin nasi goreng, Bu, saya malam mau ini. Akhirnya saya beralih ke dendeng. Saya menekuni dendeng ini pada saat pandemi. Memang Oh, selama ini punya orang tua. Terus setelah ayah meninggal terbengkalai juga dendeng. Nah, semasa pandemi ini saya merapat ke ibu, memang sudah tua juga. Mah, gimana kalau seandainya kita hidupkan kembali lah usaha ini gitu. Terus saya juga selama pandemi ini berkolaborasi dengan pesantren. Pesantren ini di Lewiliang, namanya Miftahul apa itu tuh ini apa namanya lele ya, apa beternak lele. Setelah itu panen raya, nggak tahu harus dikemanain lelenya, para santri butuh pemasaran. Akhirnya kita kolaborasi, santri itu membersihkan, membumbuinya diajarin. Terus saya akhirnya punya ini lele usaha apa namanya lele frozen. Alhamdulillah sehari bisa 30 sampai 50 kilo pada saat Masya Allah, pandemi. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Ya Allah. dengan bantu menjadi terbantu Prof. Indra. Itu Masya aja. Allah. Setelah menekuni ini saya baru juga masuk UMKM, belajar menyesuaikan, belajar digital marketing, dan bertemu di sini juga di Sky Indonesia. Itu aja Masya sih. Allah, Masya Allah. Jadi ternyata kepahitan itu cuma satu proses pertama sebelum menemukan sesuatu yang lebih pahit lagi kali ya, enggak ya? Lebih capek, yang jelas lebih capek. Ya, karena masuk UMKM, produksi, distribusi itu lebih banyak kerjaan. Tapi lebih capek itu bukan berarti kita harus kerja sendiri kan. Ya, Jadi bisa kita apa dengan adanya UMKM ini saya bisa merekrut tetangga yang tidak bekerja, tiba-tiba jadi bisa nganterin produk yang sekitaran Bogor nih, bisa diantar ke rumahnya, digantung di pagar, nanti mereka transfer gitu.
selama Mas, pandemi ini semua berjalan sih alhamdulillah. Abon juga mungkin banyak juga yang kena COVID, cuma makan bubur gak enak, ditambah dengan abon. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah rezeki itu nggak kemana. Berdoa aja sambil berikhtiar, itu aja. Masya Allah, Masya Allah. Keren, keren. Nah, terus itu kos-kosan yang kosongnya terus dipakai apa? Dibersihin setiap hari. Masih kosong, tapi sekarang udah mulai ini. Jadi saya harus beriklan, ternyata era digital ini untuk promosi kos-kos juga harus masuk money cost seperti itu. Ah, Dan keren. Keren. Iya. saya Di, dekat dengan IPB. Rumah saya di Laladon, kisaran 2 kilometer ke IPB, 2 sampai 3 kilo. aduh, itu mah gampang laku. Itu di sebelah rumah saya selama pandemi justru kos-kosannya full. Kenapa? Dia bilang ikutan mami kos. Nah, jadi gampang dicari. Dan kalau yang kerja ya, buat orang-orang kerja, itu juga kos-kosannya juga dia ada terus gitu ya, isi terus. Jadi bisa kalau di sana kan pasti selain mahasiswa juga ada yang lain. Jadi memang Ada pekerja juga. iya ada pekerja. Kalau pekerja kan cenderung dia walaupun ada work from home tapi dia nggak boleh jauh-jauh dari kantor gitu kira-kira. Soalnya dia kan file-filenya dari kantor. Oke, keren banget tadi ceritanya. Wah, saya belajar sesuatu yang baru. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sebelum ke Nisa, saya mau nyapa dulu nih. Siapa nih yang Faiza, waalaikumsalam. Wah, keren. Coach Ida Nur, nggak apa-apa baru gabung. Yang penting gabung. Kalau nggak gabung, wah, nanti saya cari-cari lewat ini. Ya. Oke, sekarang giliran Nisa. Ada yang mau di-share nggak? Dibagi nggak, Nisa? Ada Oke. di saat harga bebek naik dan bahan pokok ya, bahan pokoknya itu naik, nggak ngira-ngira. Nah, untuk rata-rata kan kalau yang bebek Madura itu mereka jualannya yang 3 kiloan, 2,5 kilo gitu dipotong kecil-kecil. Cuman karena saya jualannya 1 ekor itu dipotong 4, 1 kiloan, yang ngambilnya 1 kiloan, jadi kadang ada, kadang nggak ada, itu sih ininya apa sedikit masalahnya di situ aja. Kalau misalkan lagi harganya naik gitu, nah pas lagi harga naik banget itu otomatis untuk menaikkan harga lagi itu kayaknya nggak mungkin. Makanya saya size-nya itu kecil gitu. Size-nya dikecilin ukuran bebeknya. Cuman malah dapet komplainan karena kecil. Nanti Tapi untuk rasa nggak ada komplainan. Dia komplainannya cuman kecil doang. jadi bilang ini dong, bilang di Pamekasan ada namanya sate lalat. Nah, ini namanya bebek lalat. Itu bisa nggak? Cuman karena ini penjualan lewat online, terus di Shopee Food itu belum ada untuk membalas dari komen dari customer itu belum ada. Oh, Jadi ya masa sih? belum ada. Kecuali GoFood ada. Kalau GoFood kita bisa untuk membalas komen dari pembeli. Tapi untuk Shopee Food sendiri belum ada. Nah, alhamdulillahnya setelah itu deal-lah dia itu lihatnya di GoFood, berujung ke orderan untuk nikahannya karena yang nikah ini suka sama bebek. Saya tanyakan kenapa bebek semua, takutnya nggak semua orang suka bebek gitu. Enggak, suka aja mereka, kayak mastiin untuk suka bebek.
Akhirnya pas mendekati hari H dia nambah lagi karena waktu itu kan pandemi. Jadi untuk nikahan itu kan harus di box-box gitu. Terus mereka mintanya harus di wrapping juga kan untuk biar steril gitu. Ternyata pas hari hanya dari yang awalnya 50 box naik lagi jadi 100, naik lagi jadi 150, terakhir deal 200 box. Tuh. Masya Allah, keren, keren, keren. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah Oke. dari jualan online. Iya, terus jadi apa tuh hikmahnya tuh dari harga-harga naik itu apa? Hikmahnya dari yang dikomplainin saya harus mengevaluasi, mencari-cari supplier lagi. Eh, di situ ada yang nyemangatin dengan orderan tersebut gitu. Tapi untuk sekarang sudah mulai lagi mereka untuk mungkin bisa menerima ya. Karena kan sekarang kayak harga minyak juga ini banget, naik banget. Sedangkan saya produksinya kan harus menggoreng, sambal juga butuh minyak gitu. Oh iya, Ada hikmahnya aja. kalau minyak goreng sekarang gimana harganya? Masih 50 atau? Masih Prof, nangis sih tadi. Masih Aduh. naik. Masih tinggi banget menurut kami ya yang skala kecil kayak gini masih tinggi banget. Karena Jadi, kalau goreng minyaknya nggak kerendam banget itu nggak matangnya nggak rata. iya, iya. Oke, Untuk waduh. pemakaian aja kan itu cuman 2 sampai 3 kali aja udah nggak bisa kepake. Iya, iya. Waduh, ini gimana Mudah-mudahan. nih? Gimana nih? Ayo teman-teman di pemerintah lakukan Oh iya, bantuin upaya nih minyak uh-uh, turun. biar harga minyak bisa lebih turun. Iya, Masya Allah. Semoga ada juga edukasi buat masyarakat, edukasi bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita ya, seperti harga naik tadi. iya. Jadi jadi tanya sama orang-orang, ini kalau misalnya margin saya makin lama makin tipis, saya kayaknya dagangnya jadi selang-sering sehari kayak puasa Daud gitu. Jadi kadang-kadang jualan, kadang enggak, kadang jualan, kadang enggak gitu. Boleh dong Mudah-mudahan masih bisa. adjustment harga gitu, boleh dong adjustment harga. Iya. Oke, sip. Terima kasih banget nih, bisa ceritanya mantep. Terakhir 1 menit dari Mbak Wawat dan dari Nisa. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang dengerin sekarang atau nanti lihat rekamannya, atau kalau nggak ada pesan-pesan boleh promosi lagi. Oke, silakan Mbak Wawat. Sesuatu hal untuk kesuksesan butuh pengorbanan dan perjuangan. Yang terpenting adalah doa. Bersama Skies Bogor, bersama Skies Indonesia di tahun 2022, kita sambut kebangkitan UMKM. Salam OKOC. Waalaikumsalam. Amin ya robbal alamin. Mau nanya dong, Bu Awat, UMKM itu kalau kita ganti singkatannya mau nggak nih? Kalau ini pasti udah tahu nih. Kalau Nisa udah tahu soalnya datang ke ayam Jamila, geprek Jamila. Ayo, boleh nggak kita? Masih ingat nggak? Saya mau tanya sama Nisa, masih ingat nggak? Singkatannya apa tuh? Saya ingetnya yang belakangan doang. Hah? Saya ingatnya belakangnya ada kantong tebal. Kantong menebal. Ingetnya belakangan semua. Usaha titik-titik kantong menebal. Oke, usaha maju, kantong menebal. UMKM, amin ya robbal.
Ya, oke. Thank you Bu Awat, keren. Silakan Nisa, saya ambil ngopi dulu. Iya, ya monggo. Tetap semangat, terus berinovasi, maju bersama Skies Indonesia dan OKOC Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wah, keren deh. Ini ternyata semangat habis Lebaran, Ramadan makin kelihatan ya. Energi makin besar. Harus semangat. Amin ya rabbal. Apalagi tadi saya didatengin sama dari OKOK Yacht, Oh, mahasiswa yang lagi magang. oh iya betul. Oke youth ya. Iya, Keren. iya, Terima, terima kasih nih supportnya antar komunitas ya. Dan iya, Sin, sama-sama. makasih udah mau duluan ngobrol santai dari komunitasnya karena komunitas lain masih bilangnya suasana lebaran kata Winnie loh. Apa betul tuh? Nah, jadi terima kasih sekali lagi. Oke, Bu Awat dan Nisa, terima kasih atas waktunya dan berbaginya. Terus berjuang dan Sama-sama, terus Prof. bertumbuh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you teman-teman. Oke, kita udah lebih dari 1 menit. Coach Sky siap 24 jam, keren. Coach, tadi di awal saya saran buat Nisa untuk dihakiin karena namanya bebek online, jadi namanya cukup umum. Ya, jadi kalau bisa dihakiin. Udah itu terus pertanyaannya Bu Awat itu adalah ekspor, jadi bisa kolaborasi dengan Pak Hendy dari OKOC Ekspor ya. Juga Nisa juga pengen ekspor. Udah itu terus tadi Nisa saya saranin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama Mbak Dini dari OKOC Forever Depok untuk kemasan yang basah itu gimana cara ekspornya, dan Mbak Dini dari Lidah Sapi Juara itu udah melakukan ekspor. Oke, sip. Thank you. Sama-sama dan saling support ya. Thank you Coach Danur. Saya Indra Uno signing out dari Ngobras episode 372. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum.